Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang DFD dan DRD di mata kuliah basis data. Untuk tujuan perkuliahannya sendiri, di sini harapannya nanti mahasiswa dapat memahami materi tentang DFD dan ERD, kemudian mahasiswa dapat memahami tentang penggunaan DFD dan ERD untuk merancang sebuah basis data, dan yang ketiga yaitu mahasiswa dapat melakukan mapping ERD sesuai studi kasusnya masing-masing. Nah, kita belajar satu-satu mulai dari DFD dulu. DFD ini kepanjangan dari Data Flow Diagram. Jadi DFD ini merupakan salah satu teknik diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data. Jadi pertama, setelah kemarin kita menganalisis entitasnya apa saja, kemudian step kedua yaitu kita menggambarkan aliran datanya dari sebuah sistem itu. Kemudian DFD ini nanti juga bisa digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari sudut pandang pengguna, pemilik sistem, atau pengembang sistemnya itu seperti apa, itu bisa terlihat dari alur DFD-nya. Nah, DFD dapat membantu dalam memahami bagaimana sebuah sistem itu beroperasi, mengidentifikasi masalah dalam sistem dan merancang solusinya lebih baik. Nah, dalam DFD ini ada aliran data yang direpresentasikan dengan simbol-simbol tersebut dengan yang namanya notasi DFD. Nah, notasi DFD ini sudah ada ketentuannya, jadi harapannya nanti jangan membuat notasi-notasi yang lain. Kenapa seperti itu? Jadi kalau sudah ada standarisasi notasi, kalian juga harus menggunakan notasi yang sudah terstandarisasi agar orang lain yang membaca notasi kalian itu bisa paham. Kalau kalian notasinya tidak sesuai dengan ketentuan, nanti mereka tidak akan mengetahui maksud dari diagram kalian. Yang namanya sistem, yang namanya aplikasi kan pasti perlu untuk dikembangkan nantinya, dan untuk mengembangkan itu kan mereka harus memahami dulu sistem yang ada itu seperti apa sih, aliran datanya seperti apa. Otomatis mereka pasti membaca dokumentasi, membaca DFD yang kalian buat. Nah, itu makanya penting membuat DFD dengan notasi yang sudah terstandarisasi. Nah, di sini terdapat 4 jenis notasi yang umum digunakan, ada proses, entitas, data flow, dan store. Ini adalah simbol-simbolnya dari entitas. Ini digunakan untuk mewakili orang atau unit. Contohnya biasanya bisa mahasiswa, dosen, seperti itu entitas. Kemudian ada proses, bentuknya lingkaran. Proses digunakan untuk merepresentasikan suatu kegiatan. Kemudian ada basis data, kurang lebih seperti ini, tapi bisa ada yang beda juga sih kalau yang basis data ini ya. Basis data digunakan untuk merepresentasi data yang digunakan, basis data yang digunakan untuk menyimpan datanya. Kemudian panah, ini dua arah, berarti ini ada aliran datanya. Aliran data tidak selalu dua arah. Siapa tahu memang satu arah, Kak. Nggak ada feedback seperti itu. Oke, kemudian ini adalah contoh DFD level 0. Jadi di sini uh, pure bukan kegiatan yang dituliskan, tapi aliran datanya aja. Data apa yang di situ mengalir. Jadi tidak ada, misalkan ya, ini saya kasih contoh. Di sini ada contoh yang salah. Jadi saya beritahukan juga contoh yang salah. Yang benar adalah misalkan ini ada aliran data buku ke dari sistem ke petugas perpustakaan. Mungkin petugas perpustakaannya ingin melihat data buku ya. Berarti aliran datanya dari sistem menuju ke petugas perpustakaan. Itu menggunakan ada data buku. Dari perpustakaan mungkin input buku baru, maka ada data yang diinputkan dari petugas perpustakaan ke sistem informasi. Nah, di DFD level 0 ini harusnya tidak ada proses. Ya, tidak ada proses. Misalkan sini ditulis pencarian buku. Ini yang salah. Ya, ini salah. Jadi yang benar harusnya menulisnya hanya buku. Jadi yang dipentingkan dalam DFD ini adalah aliran datanya. Data apa? Kalian mau mencari, mengedit, atau menambahkan, itu tidak perlu dituliskan di sini. Ya, DFD level 0, hanya datanya saja, data buku. Oke, seperti ini. Kemudian, nanti di DFD level 1, itu ada
di breakdown. Di sistem itu ada proses apa aja. Nah, ini contohnya ada proses em, mencari, mengelola. Pastikan prosesnya itu secara umum dulu ya. Jadi satu proses itu namanya mengelola peminjaman. Di mengelola nanti bisa di breakdown lagi. Misalkan bisa meminjam, mengelola itu bisa melihat, mengedit atau menghapus. Seperti itu. Jadi pastikan kata kuncinya keywordnya adalah mengelola. Mengelola apa? Oh, mengelola peminjaman. Berarti di tabel peminjaman. Nah, ini tersimpan pada basis data. Ini model lain dari simbol basis data. Ini ada tabel. Jadi dari sini kita bisa terlihat, oh di sistem perpustakaan itu nanti akan ada tabel buku, tabel peminjaman, tabel anggota, dan tabel petugas. Dan prosesnya nanti ada mengelola petugas, mengelola anggota, mengelola pinjaman, mengelola buku, mencari buku, gitu. Nah, di sini nanti di DFD level 2 itu adalah turunan lagi dari DFD level 1. DFD level 2 itu yang seperti apa? Ketika kalian menuliskan mengelola 1, 2, 3, 4, ada 4 proses mengelola, berarti nanti akan di breakdown ke bawah 4 DFD level 2. Yang mengelola-mengelola itu nanti akan di breakdown seperti ini. Misalkan mengelola petugas, nanti akan di breakdown menjadi proses melihat, mencari, menambah, mengubah, dan menghapus. Misalkan ini mengelola data buku, berarti nanti juga ada melihat, mencari, menambah, mengubah, sama menghapus. Ya, kalau melihat arahnya dari buku ke perpustakaan. Kalau mencari, menambahkan, mengubah, menghapus, berarti melakukan input. Nah, gitu ya. Oke, itu tadi DFD. Jadi yang pertama kita analisis dulu entitasnya, siapa saja stakeholdernya sesuai kemarin. Kemudian kita lihat flow datanya itu seperti apa. Setelah DFD selesai, membentuk DFD level 1, level 2, mulai dari level 0, 1, 2. Kemudian kita membuat yang namanya IRD atau Entity Relationship Diagram. Ini lebih detail lagi gitu ya. Jadi ini juga merupakan diagram yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar entitas. Jadi kalau yang tadi diagram juga, tapi untuk melihat aliran datanya. Kemudian kalau yang IRD ini kita gunakan untuk melihat hubungan antar entitasnya. Jadi punya fungsinya masing-masing ya. Yang pertama DFD dulu baru IRD. Jadi kalau sudah tahu detik aliran datanya seperti apa, baru kita lihat relasi antar entitasnya itu seperti apa. Nah, di ED ini digunakan dalam fase analisis dan perancangan basis data untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas itu seperti apa struktur basis datanya. Nah, EAD sama juga memiliki notasi khusus. Ada simbol entitas, atribut, sama simbol relasi. Yang itu digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis entitas dan relasinya. Nah, ERD ini membantu dalam memahami kompleksitas hubungan antar entitas dalam basis data itu dan membuat perancangan basis datanya agar lebih efektif. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh simbol ERD yang sudah jadi dan ini simbol-simbolnya. Jadi misalkan ada pegawai, di sini ada simbolnya, ada entity, ada weak entity. Jadi entity jenisnya ada dua, ada weak entity. Jadi kalau weak entity ini entitas yang kemunculannya itu tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi, misalkan pegawai dan tanggungan atau mahasiswa dan lobby. Ada relationship-nya, kemudian juga ada atributnya. Atribut ini juga ada yang key atribut, itu ada garisnya seperti ini. Nah, kalau atribut yang seperti ini artinya adalah atribut multi value. Kalau ini ada jadi atribut yang memiliki nilai yang banyak, misalkan gelar sama hobi. Satu orang kan punya banyak hobi, banyak gelar, seperti itu. Nah, kalau yang ini ada atribut composite, jadi atribut yang masih bisa diuraikan lagi. Contoh atribut composite itu apa? Misalkan alamat dan waktu. Alamat kan bisa nanti di breakdown lagi. Eh,
Nah, bisa juga ini nama. Nama itu juga atribut komposit karena dia bisa di breakdown lagi jadi nama depan dan nama belakang gitu. Kalau atribut derivatif ini adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain, misalkan umur, tanggal lahir. Berarti ini tanggal lahir ini ada derivatif. Seperti itu. Kalau tanggung ini adalah weak entity. Jadi kenapa sih maksudnya ada weak entity? Jadi contohnya misalkan pegawai. Tidak semua pegawai itu kan memiliki tanggungan. Tidak, belum tentu dia sudah punya anak ya. Jadi nggak selalu entitas pegawai ini berrelasi dengan entitas tanggungan. Kalau dia masih belum punya tanggungan ya berarti memang tidak punya uh, relasi ke entitas tanggungan ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat, kita tentukan derajat relasionalnya. Jadi derajat relasi ini menunjukkan bahwa himpunan entitas itu bisa saling berelasi. Jenisnya derajat relasi itu ada tiga, ada unary, binary, dan ternary. Kalau unary berarti sebuah entitas berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Manusia menikah dengan manusia. Berarti kan entitasnya berelasi dengan entitas itu sendiri. Ada yang binary, misalkan pegawai memiliki kendaraan. Berarti ini binary seperti ini. Bisa juga ternary degree. Jadi satu entitas berrelasi dengan dua entitas lain atau lebih. Misalkan pegawai bekerja di sebuah proyek dan bekerja di sebuah kota tertentu. Seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini derajat relasionalnya. Kemudian eh di situ nanti di IRD juga ada yang namanya kardinalitas. Jadi kardinalitas relasi ini digunakan untuk menggambarkan banyaknya jumlah relasi maksimum antar entitas itu seperti apa. Nah, jenisnya ada tiga, ada one to many, ada many to many. Nah, ini penting karena nanti eh, beda kardinalitas itu beda cara pembentukan tabel basis datanya. Jadi ini penting juga untuk dianalisis. Nah, kita coba cek dulu yang one to one. Jadi di sini ada contoh pegawai memiliki satu kendaraan dinas. Ini baca yang gini, satu pegawai memiliki satu kendaraan dinas. Kalau yang ini, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. And itu artinya many ya, banyak mata kuliah. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya sesuai dengan studi kasusnya. Nah, realnya itu seperti apa? Kan ini benar ya. Misalkan di sebuah instansi gitu ya, satu pegawai kan memiliki satu kendaraan dinas saja seperti itu. Dan misalkan dosen kan bisa mengajar banyak mata kuliah. Kan memang realnya, kondisinya, faktanya memang seperti itu. Jadi untuk penentuan kardinalitas ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Kemudian many to many, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Ini contohnya many to many. Nanti akan kita gunakan untuk mapping ya, mapping. Nah, terus kemudian ini ada partisipasi pada relasi. Partisipasi ini dibagi jadi dua, yaitu partisipasi total dan sebagian. Kalau partisipasi total artinya adalah kedua entitas saling bergantung. Misalkan, contohnya apa? Dosen dan mata kuliah. Nggak akan ada mata kuliah kalau nggak ada dosennya. Nggak ada dosen kalau nggak ada mata kuliahnya. Intinya, semua saling bergantung. Tidak ada satu, berarti satunya akan hilang. Itu namanya partisipasi total. Nah, yang kedua yaitu partisipasi sebagian. Kedua entitas saling berhubungan tapi tidak saling bergantung. Misalkan, nih, partisipasi sebagian contohnya dosen sebagai koordinator dari dosen saling berhubungan ya, tapi tidak saling bergantung. Misal nggak ada koordinator juga nggak apa-apa sih. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kemudian, nah ini ada contoh EAD secara keseluruhan, contoh perpustakaan. Coba dianalisis bersama. Apakah benar seperti itu? Nah, sambil diingat-ingat ya, ini apa sih yang ada garis bawahnya? Oh, ternyata ini primary key. Dari setiap entitas itu harus punya primary key. Primary key itu untuk pemanggilan data. Dan dia sifatnya adalah unik. Nah, coba lihat-lihat lihat di sini. Nah, ini ada yang multi value juga. Oh, buku banyak pengarang. Anggota punya banyak nomor telepon. Oh, ini berarti multi value. Ada atribut multi value. Terus ada apa lagi ya ini? Hmm, ya, oke, itu. Coba dicek ya. Apakah ini sudah benar atau belum? Nanti kita diskusikan bersama. Oke. Ini resume dari perbedaan di FD dan IRD. Jadi,
Dari tujuan, kalau DFD ini menggambarkan aliran data, kalau IAD merepresentasikan hubungan antar entitas. Kalau dari notasi, ada proses, entitas, data flow, dan store. Kalau di IRD ada entitas, atribut, dan relasi. Kalau dari ruang lingkup, itu bedanya kalau DFD itu merepresentasikan aliran data, kalau IRD itu representasi relasi. Dari levelnya menggambarkan aliran data secara umum. Kalau IRD ini akan lebih detail karena ngomongin atributnya, entitas itu punya apa saja sih, atributnya apa saja, terus habis itu relasinya dengan entitas yang lain itu seperti apa. Fokusnya pada aliran data kalau IRD, kalau DFD, kalau IRD itu aliran hubungan antara entitasnya. Kalau penggunaannya untuk analisis bisnis, kalau IRD untuk perancangan basis datanya. Jadi secara bisnis secara umumnya itu seperti apa, itu digambarkan melalui DFD dulu, baru nanti didetailkan menggunakan IRD. Nah, meskipun memiliki perbedaan tersebut, IRD dan DFD itu sudah digunakan bersama-sama dalam analisis dan perancangan basis data untuk menghasilkan model yang lebih baik. Jadi harus ada memang tahapannya seperti ini dulu gitu ya. Nah, tadi sudah belajar DFD, sudah membuat IRD. Nah, kita mencoba selanjutnya yaitu memappingkan. Mapping ERD ini digunakan untuk mengubah dari ERD, diagram ERD ke dalam bentuk RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, pada proses mapping tersebut perlu memperhatikan aturan-aturan. Jadi ada aturan-aturan untuk mengubahnya agar tidak terjadi kesalahan penyimpanan datanya. Contohnya gimana? Aturan yang pertama, untuk setiap entitas kuat, buat tabel baru. Misalkan ini pegawai. Pegawai kan entitas kuat ya. Kalau entitas lemah kan nggak gini ya simbolnya ya. Berarti semua atribut sederhananya tuh harus disimpan seperti ini. Nah, untuk atribut composite itu hanya atribut sederhananya aja yang disertakan. Gitu. Misalkan ada nama, ini kan composite ya, ada nama depan, inisial, nama belakang. Berarti nama depan, inisial, nama belakang. Ini yang kita gunakan ditampilkan. Jadi bukan nama tapi langsung ke atribut kompositnya. Oke, pilih satu primary key dari atribut dari entitas kuat sebagai primary key. Ini kan misalnya sudah ada primary key-nya. Berarti ini nanti nomor KTP digunakan sebagai eh, primary key. Kemudian aturan yang kedua untuk setiap entitas lemah. Nah, ini entitas lemah ya. Seperti ini nih yang dimiliki oleh entitas kuat. Buat tabel baru entitas lemah namanya tabel tanggungan dan memasukkan semua atribut sederhana dan tambahkan foreign key yang diambil dari primary key. Berarti ini nanti konsepnya adalah sebagai foreign key yang berasal dari entitas kuatnya. Oke, seperti ini. Aturan ketiga, untuk relasi one-to-one antara entitas satu dan entitas dua, jika sama-sama merupakan partisipasi total, jadi dilihat dulu tuh one-to-one, tapi konsepnya gimana? Partisipasinya apa total, sebagian apa gimana? Kalau sama-sama total, pilih salah satu, tambahkan semua simbol atribut dari entitas yang lain. Misalkan kalau sama departemen, ada departemen, kita pilih bla bla bla, nanti kita tambahkan primary key-nya, ada nomor KTP di sini. Nah, jika sama-sama merupakan partisipasi sebagian, pilih salah satu, tambahkan foreign key dari primary key selainnya. Jika salah satu merupakan partisipasi total, pilih yang berpartisipasi total, tambahkan sebagai foreign key dan primary key entitas yang lain, kemudian tambahkan semua simbol atribut relasinya. Jadi kalau ketemu bantuan, lihat dulu gimana partisipasinya. Nah, kalau misal sama ya pilih salah satu, terus tambahkan foreign key-nya dari primary key dari tabel lain. Contohnya seperti ini. Aturan yang keempat, untuk setiap relasi one to many antara entitas satu dengan entitas dua, pilih entitas yang memiliki derajat maksimum. Jadi ini ada banyak pegawai memiliki satu departemen, maka di tabel pegawai itulah yang kita tambahkan uh, nomor departemennya seperti itu. Pilih yang tabel. Nah, tambahkan pula seluruh atribut dari relasinya seperti ini. Jadi kalau many to one itu kita buat tabel pegawai. Yang tabel departemen apa nggak dibuat? Ya dibuat juga. Tapi ini adalah aturan agar untuk merelasikannya itu loh seperti apa. Foreign key-nya itu letaknya di mana. Aturannya seperti itu. Tetap setiap entitas nanti akan membuat tabel tersendiri. Kita menentukan mana foreign key dan primary key-nya itu dari aturan-aturan ini seperti itu. Dari aturan yang kelima, setiap relasi one to many antara entitas satu dan entitas dua, buat tabel baru tambahkan seluruh simpelnya. Misalkan di sini, jadi ada tabel kan sama banyak pegawai di banyak proyek punya banyak pegawai kan many to many ya.
Kalau manajemen ini buat tabel bekerja pada, terus ini ada nomor latihan, nomor proyeknya, sama lama bekerjanya. Aturannya seperti ini. Kemudian yang aturan keenam tentang multi value atribut, buat tabel baru kalau ada multi value seperti ini. Jadi ada tabel namanya departemen lokasi, nanti ada nomor departemen lokasinya di mana. Caranya seperti itu. Nah, untuk aktivitas kelas ini, silakan membuat DFD dan IRD dari database yang akan Anda kembangkan. Pilih dulu studi kasusnya apa. Kemarin kan mestinya sudah melakukan analisis ya. Kemudian ini dikembangkan lagi membuat DFD dan IRD sesuai studi kasusnya. Nah, nanti sampai dimappingkan juga kira-kira seperti apa hasil tabel-tabelnya, baru nanti kita diskusikan. Kalau misalkan memang masih ada hal yang belum dipahami. Dan tentunya nanti juga akan dipresentasikan di depan kelas agar masing-masing dari kalian memahami sebenarnya yang benar bagaimana, misalnya ada yang kurang tepat, nanti kita akan perbaiki bersama. Oke, ini referensinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.